Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Prof. Ikrar Nusa Bakti. Ya. Yakin angket bisa berjalan? Kalau buat saya masih punya keyakinan ya, dan itu memang wajib untuk dilakukan. Wajib dilakukan? Ya, karena ini pertama kalinya dalam sejarah ya, ini yang menjadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik, tapi juga presiden, gitu kan. Dan yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan partai politik, tapi lagi-lagi presiden. Ya. Kenapa demikian? Karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden. Ya. Anda lihat kalau tadi yang dikatakan oleh Bung Masinton tentang kasus MK ya, itu juga gara-gara anaknya ada di situ mau maju. Ya. Kemudian bagaimana dengan bansos ya? Itu kalau kemudian tadi Bung teman kita dari Golkar ya mengatakan bahwa yang dapat bansos itu tiga-tiganya. Memang tiga-tiganya, tapi dengan bisikan pilih paslon nomor 2, kalau pilihan pilek terserah. Itu ada ya. Ini juga harus dilihat. Kemudian dari anggarannya ya. Bansos itu berapa anggarannya yang dikeluarkan? Yang tadi Bung Masinton mengatakan bahwa 3 kali dirapel dalam 1 kali itu kan 600.000 ya. Itu teman-teman calon anggota legislatif itu nggak bakalan menang itu untuk melawan amplop yang besarnya itu cukup besar ya. Kemudian dari segi penggunaan aparat ya, itu sangat masif ya. Dan ini harus benar-benar harus diwaspadai. Bukan cuma buat teman-teman yang kalah ya, teman-teman yang menang ya, termasuk Partai Golkar, PAN dan sebagainya ya. Kenapa demikian? Kalau ini menjadi presiden yang buruk, kemudian berlanjut pada pemilu yang akan datang, pemilu yang akan datang lagi, bagaimana masa depan demokrasi kita. Oke. Dan ini, Anda juga harus ingat ya, ini adalah pemilu yang ke-6 kalau nggak salah ya, dalam era reformasi ya. Dan tapi Anda tahu bahwa penggunaan politik uang, yang bukan cuma menggunakan uang dari kantong masing-masing caleg, tapi uang yang berasal dari APBN, itu benar-benar buat saya itu luar biasa. Luar biasa. Oke. Makanya kemudian yang saya katakan ini adalah seakan-akan ini adalah pemerintah melawan partai-partai politik. Pemerintah melawan partai-partai politik. Iya. Muhammad Kodari. Jadi kalau Anda lihat sampai sekarang, apakah memang angket itu memang gertakan gitu sebagai alat meningkatkan bargaining position atau seperti apa, dan yakin bisa terjadi? Kalau buat 01 khususnya Bang Taslim ini memang kayaknya gertakan sih gitu ya. Buat 03 PDI Perjuangan mungkin agak serius. Agak serius. Ya, masalahnya kan untuk 01 ini bergerak, PKS, Nasdem, PKB untuk bergerak, PDI-nya harus bergerak duluan. Nah, problemnya adalah lepas dari bisa begitu banyak jawaban ya terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Masinton dan Bang Ikrar, sebetulnya menurut saya ada banyak kendala yang tidak sepenuhnya kasat mata untuk PDI Perjuangan melanjutkan proses ini. Apa itu? Misalnya pertama, PDI Perjuangan kan partai asalnya Pak Jokowi. Kalau misalnya ini diproses, lalu kemudian katakanlah sesuatu yang buruk terjadi, ya tentu ada image PDI Perjuangan juga yang jadi taruhan di situ. Itu pertama. Yang kedua kan kalau misalnya ini bergerak, lalu misalnya menteri-menteri PDI Perjuangan ditarik dari kabinet, itu kan juga nggak mudah karena PDI Perjuangan menterinya banyak sekali di kabinet kali ini saya hitung. Mungkin perwakilan partai paling banyak di era reformasi adalah kali ini. Yang punya KTA PDI Perjuangan saja kalau nggak salah 7. Belum yang endorsement langsung dari Teguh Umar gitu. Ya anggaplah tambah 3 lagi, sudah 10 kan begitu. Belum lagi di antara 10 atau nanti saya tambah 10 tambah 1. Nah yang 1 ini sangat penting sekali gitu ya. Dan ini nggak mungkin diputus gitu loh, karena justru yang 1 ini, 10 plus 1 ini yang justru menjadi pengikat antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang sangat kuat sekali. Siapa gitu. tuh? Hah? Maksudnya ya biar kolom komentar, kalau TV nggak ada kolom komentar. Gitu. Jadi yang 1 ini yang kuat sekali, kalau 10 ini ditarik, maka yang 1 ini pasti dilepas. Dan kalau itu kayaknya terlalu sayang untuk dilepas. Kemudian bicara soal gini, ini kan hitungan belum selesai. Untuk sementara kita asumsikan PDI Perjuangan ini nomor 1 dan dapat kursi DPR kan begitu kan? Ketua DPR. Ketua DPR, dapat ketua DPR. Nah tetapi kalau hak angket ini berjalan, kan bisa saja nanti tiba-tiba undang-undang substitusinya berubah kan? Iya kan begitu kan? Sudah pernah ada presidennya kan di situ kan? Dan tiba-tiba ketua itu tidak harus tidak otomatis yang kursi terbanyak. Nah itu kan suatu resiko politik tersendiri juga. Nah pada hari ini mau undang-undangnya sama.
mau undang-undangnya diubah, menurut saya calon ketua DPR dari PDI Perjuangan itu tetap Mbak Puan, pasti Mbak Puan gitu. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah hemat saya dari 128 anggota DPR sekarang ini paling nggak 70%, 75% itu pasukannya Mbak Puan, dan Mbak Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran di dalam PDI Perjuangan. Bagaimana Anda mau menerobos seseorang yang punya mengendalikan atau punya pendukung 75% dari total anggota DPR, Dewan Kolonel akan tampil lagi di sini, gitu. Yang selama ini dia akan tampil lagi Dewan Kolonel. Jadi di antara Pak Jokowi ya, dan hak angket itu ada Dewan Kolonel dan Mbak Puan Maharani. Itu dia. Oke. Itu yang paling sulit diterobos. Khairul Umam, gimana merespon? Berbagai analis soal meresponnya gimana? Memang kalau respon dari pemain internal, memang Pemain internal ya? tadi disebut oleh Bang Masinton, katanya bagian dari sponsor dulu. Tapi begini, Mas Budiman. Saya sebetulnya menunggu-nunggu. Saya di hak angket itu saya menunggu-nunggu. dan pasti langsung gugur, karena saya bukan pemerintah. Iya, terkait dengan hak angket ini, rasa-rasanya ini diajukan sebagai sebuah bentuk mosi tidak percaya terhadap jalur konstitusional sebagai proses dalam konteks sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi bentuk dari tidak percaya terhadap institusi MK, maka kemudian dipilihlah jalur politik. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian merujuk ke pasal 286 tentang TSM, memang sangat kompleks dan tidak mudah. Sangat berkeyakinan betul siapapun partai-partai yang mengusung capres-cawapres tidak mudah menghadirkan bukti di 50% provinsi se-Indonesia dengan kategori sebagaimana tercantum di pasal tersebut ya. TSM. Terstruktur, sistematis, masif. Dan itu penjelasannya sangat detail. Dan sekalipun kemudian masing-masing memiliki infrastruktur pemenangan yang mapan dan memadai, rasa-rasanya tidak mudah untuk menghadirkan itu untuk memenangkan di sengketa pemilu. Meskipun di saat yang sama, kalau misal kita merujuk di Pilpres 2019, pasal TSM di pasal 286 itu sebenarnya itu mengatur TSM dalam konteks pileg. Artinya bahwa TSM dalam konteks Pilpres itu belum diatur dalam undang-undang kita. Sehingga ketika kemudian dulu Prabowo Sandi mengajukan sengketa itu di Mahkamah Konstitusi, putusannya adalah itu bukan kewenangan MK. Maka dikembalikan ke Bawaslu. Tampaknya teman-teman itu sudah paham kalau ini dilanjutkan di MK, satu tentu dari produk yang harus kemudian diajukan bukti-bukti validnya tidak mudah dikumpulkan, di saat yang sama rasa-rasanya akan mentok juga. Maka dipilihlah hak angket tadi. Angket. Nah, hak angket tadi kita perlu telaah lebih dalam, Mas. Tentu pertama ini berpotensi menjadi sebuah alat politik yang cukup mematikan untuk mendelegitimasi kredibilitas dari pemerintahan Pak Jokowi. Karena kalau misal kita buat skema ya, gabungan dari partai-partai di kubu 01 dan juga kubu 03 itu jumlahnya praktis ada di sekitar 314. Dan 314 itu berbanding misalnya dari partai-partai yang di koalisi 02 itu di 261. Gapnya cukup signifikan. Meskipun di saat yang sama, apakah betul itu bisa mematikan atau tidak bergantung pada soliditas. Nah, fakta politik per hari ini, termasuk ya ketidakhadiran dari PKB dan PKS di forum yang mulia ini, rasa-rasanya juga menjadi sebuah sinyal bagi ketidaksolidan dari kekuatan-kekuatan. Atau bagian digembosi? Itu bagian dari sebuah skema dari masing-masing kekuatan. Jadi langkah-langkah mitigasi untuk menggemboskan dan lain sebagainya tentu akan dilakukan. Termasuk Bang Masinton bisa aja teriak paling kuat, paling terdepan. Tapi rasa-rasanya jangan-jangan dia terdepan, tapi yang di belakang tiarap semua. Itu kan memungkinkan terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian dinamikanya seperti itu, maka besar kemungkinan rasa-rasanya ini hanya akan menjadi alat untuk melakukan bargaining position di hadapan oleh partai-partai politik, terutama di kubu 01 dan juga kubu 03 yang tidak siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, juga tidak dididik dan ditraining untuk kuasa dari kekuasaan, sehingga kemudian mereka tentu harus bernegosiasi dan berkompromi secara kepentingan dengan kekuasaan yang untuk akan dapat hadir di apa? sana. Negosiasinya cukup panjang, bukan hanya sekedar logistik, bukan hanya sekedar jabatan menteri, tetapi juga menjaga soliditas internal. Karena praktis dalam konteks dinamika politik di Indonesia, risiko berada di luar kekuasaan itu tidak mudah. Kalau misal kita cermati yang memiliki gen
kekuatan oposisi yang cukup genuin, salah satunya PDIP. Itu pun juga PDIP bukan tidak bisa per hari ini kita lihat sebagai entitas tunggal. Ada faksi-faksi yang cukup kuat di PDIP. Ya salah satunya Dewan Kolonel tadi. Oke, Bung Hermawi Taslim, gimana Bung Hermawi?